Kamu kan baru kemarin. Ada apa kamu mempersoalkan Pancasila? Kira-kira begitu ya. Kamu baru belajar kemarin, Zul. Ada apa kamu mempersoalkan Pancasila? Loh, kalau saya mempersoalkan Pancasila, apakah saya berlaku durhaka kepada orang tua? Orang tua bisa salah. Anak-anak seperti saya pun pasti juga banyak salahnya. Apalagi kalau diukur dengan amal. Amal saya ini gak ada seberapanya dengan beliau. Tidak ada apa-apanya. Kalau dikurangi dengan masa perjalanan hidup saya ini, tidak ada apa-apanya saya ini dengan beliau. Apalagi dikurangi dengan masa jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni saya. Tidak ada apa-apanya. Tapi ada yang protes. Ana bilang sama beliau, sama dia, ada yang ngomong ke saya itu. Saya bilang, ana beragama bukan taklid. Apalagi taklid buta. Tidak. Saya beragama karena ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena ketokohan seseorang. Itu prinsip saya. Tapi jika ada tokoh yang sama visinya dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah, saya taat dan tunduk pada dia. Kalau dia orang tua dan dia menjadi panutan saya. Tapi dia jika meninggalkan saya, itu berarti setelah merobek-robek hati saya. Saya tidak meninggalkan beliau, tapi beliau meninggalkan saya. Itu merobek hati saya. Sakit saya ini. Kalau saya minggat, itu kepentingan saya. Yang susah orang tua, tapi saya nggak ada masalah, nggak ada beban. Wong saya minggat kok. Tapi kalau orang tua yang keluar dari rumah, bagaimana perasaan antum? Bagaimana perasaan antum? Jadi ikhwan fillah ukhatul iman. Ini pasti terkait juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau dimaafkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat dari kehidupan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam durasi 1x24 jam, sehingga kita tidak tahu di antara kita siapa yang akan berangkat terlebih dahulu. Tapi semua paling tidak ada batas waktunya. 1x24 jam ini mari kita berusaha dengan memohon kekuatan, taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat singkat ini dapat melampaui umur kita yang telah kita habiskan dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah. Saya sengaja dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk menghadirkan satu tema di dalam kitab Al-Wala wal Bara, yaitu tentang pengaruh kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, di mana kalimat ini di dalam pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan tentunya, jika diucapkan dengan satu keyakinan
yang dituntun oleh ilmu yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, maka kalimat la ilaha illallah itu dapat mempengaruhi perilaku manusia, bahkan merubah karakter. Mohon maaf, bukan karakter ya. Merubah cara pandang dengan karakter yang sama, tetapi cara memandang persoalan-persoalan di dalam kehidupan itulah yang membedakan antara orang-orang yang belum mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh konkret pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu telah saya sampaikan di media ini, YouTube, di channel Markas Jihad, Markas Akikoh atau Debu Jihad, dapat permisa dapat melihat atau menelaah kembali kajian Al-Wala wal Bara yang telah kami sampaikan. Maka kesimpulan dari perjalanan di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini terbagi menjadi dua sisi. Sisi pertama adalah tentu mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, yaitu generasi as-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama kali yang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah generasi pertama yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu predikat ya, sebagai khaira ummah. Jadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ayat ini tentu diberikan kepada para sahabat yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sebelum mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat jahiliyah. Sehingga ketika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan dengan kejujuran, artinya tidak memiliki tendensi dan pretensi apapun dari kalimat tauhid yang mereka ucapkan itu. Mereka tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan nama yang terkenal. Bukan itu yang mereka inginkan dan mereka niatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang mengorbankan dunianya hanya untuk berkorban di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut. Saya kira banyak contoh dari para sahabat yang justru memiliki dunianya ditinggalkan. Seperti Suhail Ar-Rumi misalkan. Ada di antara manusia yang telah menjual dirinya ya, dengan harga yang murah. Dijual dirinya. Jadi dirinya itu maksudnya bukan hanya hartanya, tetapi juga nyawanya. Ya. Dipertaruhkan oleh Suhail Ar-Rumi untuk menuju Allah dan Rasulnya di kota Madinah. Orangnya belum datang, belum sampai ke Madinah, tapi ayatnya sudah turun kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa beliau telah difirmankan oleh Allah, mendapatkan suatu informasi bahwa ada nanti orang yang keluar dari kota Mekah yang dia menjual seluruh hartanya dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Ya. Karena saat itu Suhail itu bukan orang yang pengecut. Ya. Jadi kalau orang kaya biasanya pengecut ya. Beraninya sama bawahannya. Itu pun bawahannya juga sudah jongkok, ditembak. Itu pengecut namanya.
Orang muslim bukan pengecut, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Imam Samudra itu dia minta kepada para eksekutor untuk tidak ditutup matanya. Ya. Saya minta supaya mata saya tidak ditutup ketika saya dieksekusi, ditembak. Saya akan melihat orang-orang, saya ingin menatap mata orang-orang yang akan mengeksekusi saya. Subhanallah. Izzah betul ini. Ya. Mulia betul ini, subhanallah. Dan ini bukan kesombongan, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Ini datang dan tumbuh dari hati yang jujur, hati yang sudah paham tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini Suhail Ar-Rumi. Begitu pula ada satu kisah ini untuk menggambarkan pengaruh kalimat la ilaha illallah di masa para sahabat. Itu sisi pertama. Dan bagaimana di masa kedua, masa kita ini, ya, setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, bagaimana pengaruh kalimat la ilaha illallah itu. Suatu saat Urwah bin Mas'ud ini datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah untuk mempertanyakan apa maksud kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah lewat seorang kurir gitu ya. Jadi betul-betul Islam ini, Pak, afwan, minta maaf, saya bukan mengajarkan atau mengajarkan antum, tidak, tapi ini sebagai pengetahuan untuk mengulang-ulang. Untuk berkunjung ke suatu tempat itu ada adabnya, itu Islam. Saya mau ke sana, informasi dulu, telepon dulu, atau kirim surat. Ya. Dalam rangka apa? Ya nanti akan saya beritakan. Yang jelas kami, kata Rasul, tidak berniat untuk berperang. Ya. Kami hanya ingin untuk beribadah kepada Allah di Mekah. Dan mereka tahu, orang Mekah, kalau Rasulullah datang ke Mekah itu untuk tawaf. Yang mereka tahu tawaf. Dan ini perintah Allah untuk namanya umroh, ya. Umroh ke Mekah. Dan didengar oleh orang-orang Mekah, maka kabilah-kabilah itu mengutus Urwah bin Mas'ud untuk datang kepada Rasulullah mempertanyakan apa maksud kedatangan Rasulullah. Apakah hanya sekedar ibadah ataukah ada maksud-maksud lain? Kata Rasul, kami akan beribadah, akan menunaikan ibadah umroh. Baik. Apa keberatan engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Dia tidak menyebut Rasulullah. Walaupun kemudian Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam, dia bersyahadat. Tapi ketika itu dia mengatakan, karena dia masih kafir, dia katakan, ya Muhammad, apa keberatanmu? Kalau kami ini beribadah kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kami kepada patung-patung yang kami buat di Mekah itu. Karena orang-orang Mekah itu yang ditakutkan dari Rasulullah itu berdakwah tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi perintah la ilaha illallah itu Allah Subhanahu wa taala ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu yang ditakutkan oleh orang kafir. Jadi kalau kalian, ini kata Dr. Abdullah Azzam, saya hanya mengutip perkataan beliau, jika kalian wahai para da'i, para du'at, ya, berdakwah, di dalam dakwah itu tidak ada unsur untuk ani'budullaha wajtanibut taghut, maka dakwah antum itu main-main, bermain-main. Ini juga pernah diucapkan oleh Ibnu Mubarak kepada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika Ibnu Mubarak berangkat berjihad, ya, Fudail bin Iyad itu tidak berangkat, dia berada di Mekah. Alasannya dia sebagai imam, ditunjuk sebagai imam besar di Masjidil Haram. Dua-duanya ulama, yang satu berangkat perang, yang satu tidak berangkat perang karena beralasan dia sebagai imam. Ya. Ini penyakit orang yang jadi pemimpin. Nek wis mimpin angel kongkon mudun itu, betul ya? Bahkan jalur embu, minta tambah, keenaan. Iya.
Iya nek bener nggak apa-apa. Bujukan nih, ya apa ini? Wis bojo, korupsi, mateni wong, jauh embung. La haula wala enggak bisa wong iki. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ikhwan fillah ukhtul iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hanya beribadah ke Mekah. Bas, enggak ada lain. Hanya itu saja. Ya khair, terus apa keberatanmu? Jangan sampai engkau menyatakan anibudullaha wajtanibut tauhid. Ini ditakutkan oleh orang-orang Mekah. Jangan sampai Rasulullah mengajak umat ini hanya beribadah kepada Allah dan tidak melewati apa yang disebut wasilah-wasilah. Tidak pakai wasilah. Ya. Kalau beramal ada wasilahnya, tapi wasilah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada wasilah di dalam Islam, ada. Bukan tidak dilarang. Bukan dilarang, tidak dilarang wasilah itu selama wasilah itu ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan berwasilah dengan Asmaul Husna, berwasilah dengan amal soleh, ya. Itu tidak dilarang. Tapi kalau berwasilah dengan kuburan, berwasilah dengan orang yang sudah mati tidak jelas sopo yang mati tidak jelas, ya itu dilarang. Ya. Jadi ikhwan fillah ukhtul iman, ini yang ditakutkan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Apa kata Urwah bin Mas'ud? Ya Muhammad, ingat, kau belum diutus, bahkan kau belum lahir, kami sudah menyembah Allah. Ya. Kami sudah menyembah Allah sebelum engkau diutus, bahkan sebelum engkau lahir, kami sudah kenal Allah, kami sudah menyembah Allah kok. Ada apa lagi kamu berdakwah? Ya. Sama nggak dengan ucapan orang-orang kafir hari ini? Orang-orang munafik. Ya. Syariat yang mana lagi yang mau ditegakkan? Pemerintah ini sudah menyediakan masjid, tidak melarang sholat. Apa enggak paham orang ini tentang tauhid? Memang pemerintah ini tidak melarang sholat, betul. Tidak melarang untuk mendirikan masjid. Tetapi ada masjid juga yang dibongkar. Kenapa? Nah, iya. Terjadi sebuah anomali di negeri ini. Keadaan yang tidak jelas. Tapi semua itu hanya kepentingan untuk kepentingan penguasa sebenarnya. Mereka mendirikan masjid untuk kepentingan mereka. Mereka pun merobohkan masjid juga untuk kepentingan mereka. Mereka memfasilitasi dakwah itu untuk kepentingan mereka. Dan mereka menghentikan dakwah itu pun karena kepentingannya terganggu oleh dakwah. Ini perilaku ini sudah 14 abad yang lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sudah ada di Mekah. Sehingga Urwah ini protes. Kami ini sudah menyembah Allah sejak dulu. Min qabl, kata mereka. Sejak dulu kami sudah menyembah Allah. Kamu nanti baru kemarin. Ada apa kamu mempersoalkan Pancasila? Kira-kira begitu ya. Kamu baru belajar kemarin, Zul. Ada apa kamu mempersoalkan Pancasila? Loh. Kalau saya mempersoalkan Pancasila, apakah saya berlaku durhaka kepada orang tua? Orang tua bisa salah. Anak-anak seperti saya pun pasti juga banyak salahnya. Apalagi kalau diukur dengan amal. Amal saya ini gak ada seberapanya dengan beliau. Tidak ada apa-apanya. Kalau dikurangi dengan masa perjalanan hidup saya ini, tidak ada apa-apanya saya ini dengan beliau. Apalagi dikurangi dengan masa jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni saya. Tidak ada apa-apanya. Tapi ada yang protes. Ana bilang sama beliau, sama dia, ada yang ngomong ke saya itu. Saya bilang, ana beragama bukan taklid. Apalagi taklid buta. Tidak. Saya beragama karena ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena ketokohan seseorang. Itu prinsip saya. Tapi jika ada tokoh yang sama visinya dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah, saya taat dan tunduk pada dia. Kalau dia orang tua dan dia menjadi panutan saya. Tapi dia jika meninggalkan saya, itu berarti setelah merobek-robek hati saya.
Saya tidak meninggalkan beliau, tapi beliau meninggalkan saya. Itu merobek hati saya. Sakit saya ini. Kalau saya minggat, itu kepentingan saya. Yang susah orang tua, tapi saya nggak ada masalah, nggak ada beban. Wong saya minggat kok. Tapi kalau orang tua yang keluar dari rumah, bagaimana perasaan antum? Bagaimana perasaan antum? Jadi ikhwan fillah ukhtal iman, ini pasti terkait juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau dimaafkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman, apa kata Abu Bakar ketika itu? Ketika Urwah bin Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah, apa keberataanmu Muhammad kepada berhala-berhala kami? Oh, kami ini beribadah kepada Allah kok. Cuman kami ini lewat berhala-berhala itu, lewat patung-patung itu yang kami kami nisbatkan untuk bisa menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu tidak menafikan Allah sebagai Rabb, tidak. Itu orang musyrik itu. Ya, orang kafir itu musyrik. Ya. Artinya musyrik di sini itu kafir. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Siapa musyrik? Ya orangnya juga sholat, Pak. Orangnya juga haji. Bahkan berdakwah. Dakwahnya luar biasa. Tapi statusnya di hadapan Allah jadi musyrik. Kenapa? Karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Urwah bin Mas'ud ini, lalu dipegang bajunya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat santun, peka perasaannya, lemah lembut orangnya. Tapi dalam hal ini, dalam persoalan akidah, tauhid, beliau bahkan lebih keras daripada Umar bin Khattab. Bayangkan. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Urwah ini? Wahai Urwah, kenapa sekalian kamu tidak hisab kemaluan daripada berhala-berhalamu itu? Subhanallah. Bayangkan, ucapan ini tidak pantas kalau didengar hari ini. Kenapa itu keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq ini? Wahai Urwah, kenapa kamu tidak sekalian saja hisab itu kemaluan berhala-berhalamu itu? Ini berangkat karena tumbuh dari akidah yang kuat. Akidah bermakna ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu murkanya Abu Bakar As-Siddiq terhadap kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah musuh. Jadi dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang-orang di Mekah itu adalah orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang musyrik Mekah itu adalah orang-orang yang telah bukan Islamnya, dia tidak dikatakan muslim, tetapi sebagai musyrik. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk 6 orang pertama yang masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang tidak pernah menyembah berhala selama hidupnya. Karena dia belajar tentang tauhid dari para pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mau menyembah berhala. Antum nanti bisa lihat di dalam sejarah
Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Rasulullah SAW pada malam hari merusak berhala, yang merusak adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ketika saat itu diperintah oleh Rasulullah untuk naik ke pundak beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, enggak ya Rasulullah, jangan. Pundakmu terlalu mulia untuk aku injak. Enggak, kata Rasulullah. Ya, ini demi dakwah tauhid. Bayangkan. Demi dakwah tauhid, sungkan terhadap Rasulullah dihilangkan oleh Rasulullah. Enggak apa-apa. Ojo sungkan-sungkan. Munggau, naik oh. Naiklah Ali bin Abi Thalib, dijatuhkan beberapa berhala. Sekuat tenaga yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Besok pagi gempar, paginya gempar. Luar biasa. Rame ini orang-orang musyrik Mekah ini. Siapa yang menjatuhkan ini? Ada yang mengatakan, tadi malam saya melihat Muhammad dan Ali bin Abi Thalib jalan menuju ke Ka'bah. Jangan-jangan dia. Di tengah kemarahan orang-orang musyrik Mekah, ada Abu Bakar As-Siddiq di dalam situ. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa berhala itu ada yang rusak jatuh dari atas Ka'bah. Dan mendengar dengan telinganya beliau sendiri bahwa orang-orang Mekah ini sudah akan menyerang Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan. Di tengah kemarahan orang-orang musyrik, dan Abu Bakar di tengah-tengah orang yang sedang marah itu, justru dia naik ke atas Ka'bah. Bayangkan. Naik ke atas Ka'bah, lalu kemudian menjatuhkan berhala-berhala ini dengan tangan beliau. Lalu di mana mawanitnya untuk mendakwakan tauhid? Ada yang mengatakan belum saatnya antum mendakwakan tauhid di Indonesia ini. Dakwah itu harus mulai dari sholat dulu. Sholat yang benar dulu dong. Wudunya belum benar kok dakwah tauhid. Ini orang sudah kehilangan akal ini. Justru dakwah itu dari tauhid dulu, baru kemudian fikih. Itu urut-urutan begitu. Urut-urutannya begitu. Tauhid dulu, baru fikih. Jangan dibalik. Kalau dibalik ya seperti ini kondisi umat hari ini. Sholatnya khusyuk, tapi hormat benderanya pun juga khusyuk. Gimana ini Pak? Benar nggak saya ngomong begini? Betul apa benar? Betul dan benar. Karena ayatnya begitu. Ya, antum baca di dalam surat Al-Baqarah 162 itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Subhanallah. Banyak di antara manusia ini, kata Allah, wa minan nas, Ibnu Mas'ud mengartikan aktsaru minan nas, banyak di antara manusia, ya. Termasuk di Indonesia ini, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, yang telah menjadikan, ya, bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah. Bayangkan, Allah ditandingkan dengan yang lain. Ini orang gila, apa orang bodoh, apa orang apa ini? Ngaku Islam, tetapi menandingkan Allah dengan segala sesuatu. Bagaimana orang seperti ini? Ngaku Islam loh. Hukum Allah ditandingkan dengan hukum Pancasila. Bayangkan itu. Oh, kami tidak menandingkan. Itu salah persepsinya. Betul kalau memang persepsi saya salah. Tapi kenyataannya, persepsi itu bukan karena tulisan, bukan karena bahasa verbatim, bukan fakta. Faktanya bagaimana? Ada orang yang menjelaskan Pancasila itu begini, Pancasila itu begini, Pancasila begini, begini. Harusnya begini, harusnya begini. Faktanya? Faktanya bagaimana? Justru Pancasila diartikan oleh orang-orang kafir di interpretasi yang tidak sama dengan keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, sampai mendapatkan predikat cum laude, ya, atau mumtaz, karena disertasi tentang Pancasila itu begitu lengkap dan luar biasa. Tapi hasilnya mana faktanya? Yang kita minta bukan disertasi, mohon maaf sama sekali. Yang kita butuhkan bukan disertasi, bukan keterangan,
Yang kita butuhkan adalah pelaksanaan, bukan penjelasan. Penjelasan penting, ya. Tapi penjelasan tanpa follow up pelaksanaan di lapangan besar, nolnya sangat besar. Allah yafat, na'udzubillah min dzalik. Saya tidak tahu apakah kemudian orang ini, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Ya. Kabura maqtan, sangat besar murka Allah, sangat besar murka di sisi Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau hanya disertasi, hanya kalimat verbalistik tanpa ada follow up yang jelas kemana arah daripada disertasi itu mau diapakan, kita perjuangkan, umumkan kepada kaum muslimin. Kita akan perjuangkan Islam setelah kita tahu bahwa Pancasila adalah satu sistem yang sangat lemah ternyata selama ini. Lemah sekali. Umumkan kepada umat, mari kita tegakkan Islam. Dengan cara apa? Bukan dengan cara dialog. Dialog boleh, ya, boleh, tidak dilarang kok, dan tidak diharamkan, ya. Tapi tanpa senjata tidak mungkin Islam akan tegak, tidak mungkin. Dan faktanya bagaimana? Kita sudah dilucuti senjata kita oleh orang-orang kafir dengan undang-undang. Ya. Inilah liciknya. Sebenarnya mereka ini bodoh. Saya mengatakan mereka bukan orang pintar. Orang kafir bukan pintar, bodoh. Ya. Kullu kafirun jahil, kata Rasulullah. Kullu kafirun jahil. Loh, kenapa kita bisa dibodohi? Ya karena kita tidak berjuang. Karena kita diam saja. Dan diamnya kita ini sebagai orkestrasi, ya. Ada yang mimpin, ojo banter-banter, ojo terang-terangan, ojo apalagi itu, mengajak supaya dakwah ini tetap berjalan sebagaimana yang dia inginkan. Kenapa? Karena kalau mengutarakan, ya, tentang konsep ani'budullaha wajtanibut taghut, na'udzubillahi min dzalik, dunianya akan hilang. Tidak payu, tidak akan viral. Ya. Dakwah seperti ini, ani'budullaha wajtanibut taghut, tidak payu, Pak. Tidak payu. Tidak payu, di mana-mana tidak payu. Tapi orang-orang yang bertauhid, yang jujur, ya, tidak akan mempertimbangkan keduniaan ini sama sekali. Tidak ada pertimbangan dunia. Tidak ada. Karena dunia ini sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang miskin maupun yang kaya, yang kere, yang sakit, yang sehat, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan dunia. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman, rahimani rahimakumullah. Itulah gambaran sisi yang pertama tentang pengaruh kalimat la ilaha illallah. Ya. Sekarang kita masuk pada sisi yang lain atau sisi yang kedua, yaitu sisi di mana kalimat la ilaha illallah itu hari ini sedang bisa dikatakan sedang dipersekusi, ya. Jadi orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dengan konsep ani'budullaha wajtanibut taghut itu pasti akan mendapatkan perlawanan, bahkan dikejar-kejar, bahkan mungkin dibunuh. Tapi Allah tidak akan mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, apa bisa mereka? Apa bisa? Hudzaifah bin Yaman itu diingatkan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu
mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, sungguh aku merasa tidak nyaman di kota Madinah ini saat ini." Loh, kenapa? Karena aku melihat ada beberapa orang-orang asing yang masuk ke Madinah ini, kelihatannya mereka akan membunuh engkau, wahai Amirul Mukminin. Terus, bagaimana menurut kau? Kata Umar bin Khattab, "Ya, kalau menurut saya, antum harus dikawal." Dikawal? Rasulullah tidak pakai kawal. Abu Bakar tidak dikawal. Umar kok minta pengawalan? Tidak perlu pengawal, kata Umar bin Khattab. Tidak perlu. Nah, kalau mereka membunuh kamu, ya kalau tidak izinkan. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kalau mereka membunuh kamu, ya apa ya Umar? Kalau tidak izinkan bagaimana ya Huzaifah? Dia Huzaifah. Karena apa? Karena semua itu tidak ada yang bisa melakukan sesuatu illa biiznillah. Tidak bisa tanpa dengan izin Allah. Ditanya oleh Huzaifah, kalau Allah mengizinkan bagaimana? Alhamdulillah. Itulah yang aku tunggu-tunggu. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Umar ini subhanallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mohon kepada Allah agar dirinya dibunuh oleh tangannya orang-orang munafik, orang kafir atau orang munafik. Ya. Jadi yang membunuh Umar bin Khattab itu namanya Fairuz. Ya, namanya Fairuz. Ya. Fairuz ini anak haram jadah antara panglima perang Persia dengan seorang pelacur yang namanya Buron. Ya. Lalu lahirlah Fairuz ini, dan dia diajarkan oleh bapaknya, panglima perang ini, untuk bermain pedang dan sebagainya. Dilatih pencak lah istilahnya begitu. Dan dia berhasil membunuh 6 sahabat di belakang Umar bin Khattab ketika Umar menjadi imam. Jadi oleh Huzaifah bin Yaman dia atur saf ini, subhanallah. Si Fairuz ini ada di saf yang ke-6. Ya. 5 saf di depannya itu sahabat itu meninggal 6 orang sahabat. Kemudian terakhir menusuk Umar bin Khattab dari belakang. Ditunggu memang. Ya. Jadi orang munafik yang murtad ini itu tahu tentang bagaimana kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Ya, saatnya ketika sholat. Ya. Jadi tidak salah kalau kemudian Allah katakan innal munafiquna fi darqil asfali minan nar. Saking marahnya Allah kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu sampai di bawahnya. Ya. Di bawah tempat yang paling dasar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Aduh, sudah terlalu panjang saya tadi. Insyaallah. Saya langsung masuk aja ke yang poin keempat tentang pengaruh kalimat la ilaha illallah ya, di dalam kehidupan saat ini atau dalam kehidupan milenial ini, katanya begitu ya istilahnya. Yang pertama, kalau saya singkat saja, itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki sikap yang jelas dan akan memiliki pemikiran yang luas, tidak sempit. Ya. Kalau orang kafir itu pemikirannya sempit. Kemudian yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh kaum muslimin ini atau orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya, akan mengetahui dengan keyakinan dari ilmu yang mereka telah peroleh dari Rasulullah SAW bahwa yang memberikan manfaat dan yang menghilangkan madarat itu hanya Allah. Ya. Jadi keyakinan mereka bahwa madarat dan manfaat itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang akan mengangkat madarat itu. Yang ketiga, di samping menumbuhkan kekuatan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat dan yang bisa menghilangkan madarat, maka akan timbul ya, akan timbul
dalam diri orang-orang yang beriman itu, yaitu menimbulkan satu perasaan, ya, menimbulkan satu perasaan kerendahan hati tanpa menghinakan diri. Jadi orang muslim itu selalu rendah hati, ya, tanpa menghinakan dirinya di hadapan manusia yang lain, ya. Kemudian kata ini saya kutip dari kitab Al-Wala' wal Bara' yang oleh penulisnya dikutip dari pernyataan Abul A'la Maududi, ya. Kemudian menumbuhkan ketinggian hati tanpa keangkuhan dan kesombongan, ya. Merendahkan hati, ya, tanpa penghinaan terhadap diri sendiri, dan meninggikan hati tanpa adanya kesombongan dan keangkuhan, ya. Jadi orang muslim itu hatinya itu selalu merasa gimana, ya, orang yang bertauhid itu semangatnya luar biasa, subhanallah, ya, tapi tanpa adanya kesombongan, tanpa merendahkan orang lain, tanpa menolak kebenaran, dan tidak angkuh, ya, ramah begitu. Itu ada di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Lebih bangga. Ya, mungkin saya istilahkan bukan bangga. Kalau bangga itu memang larangan. Membanggakan diri itu larangan, ya. Jadi semacam euforia. Euforia itu ada rasa senang yang luar biasa tentang kalimat la ilaha illallah. Seperti Abu Bakar itu merobohkan patung itu bukan menghina orang kafir, tidak. Tapi orang kafir merasa terhina. Ini loh masalahnya, ya kan? Orang kafir merasa terhina. Kenapa? Karena berhalanya dirusak, karena Tuhannya dirusak. Persis seperti orang musyrik di Indonesia hari ini. Kalau tempat berhalanya itu dirusak, ngamuk mereka. Yang ngamuk itu bukan hanya orang musyrik, orang yang sholat pun ikut ngamuk. Ini kan aneh itu. Aneh was sampel gitu katanya. Luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, ini yang penting, ya. Orang yang beriman kepada kalimat la ilaha illallah, ya, akan mengetahui secara pasti dengan ilmu yang telah ada pada mereka bahwa tidak ada jalan yang lain untuk menuju keselamatan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, ya, kecuali dengan mensucikan jiwa mereka dan dengan amal perbuatan mereka. Jadi kata Abul A'la Maududi di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' ini, poin yang keempat, beliau katakan tidak ada jalan lain untuk menuju kepada keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dia mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya dan beramal soleh. Jadi orang yang beramal soleh itu cerminan dari jiwa yang bersih. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kata Allah, jiwa itu disempurnakan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan disempurnakan jiwa itu dengan apa? Fujuraha wa taqwaha, dua sisi manusia. Dan ini manusiawi. Ada sifat fujur, sifat yang selalu membawa kepada kemaksiatan, dan ada sifat takwa, mengajak untuk bertakwa. Tergantung, faman syafal yu'min, faman syafal yakfur. Tergantung. Kalau mau beriman akan mendapatkan wattaqwaha, kalau mau kafir akan menjadi fujuraha wa taqwaha. Itu janji Allah kepada jiwa. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah katakan, berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa ini? Tidak ada kata lain dengan beramal, ya, beramal soleh, ya. Mohon maaf ini, maaf, orang yang menghina Islam,
dibiarkan oleh penguasa ini. Tapi justru orang yang menegakkan Islam malah padahal orang yang membunuh orang kafir itu dalam rangka untuk qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan amal, kata Abul A'la Maududi di dalam kitab Al-Wala' wal Bara ini. Jadi cara menuju keselamatan di dunia dan di akhirat itu adalah mensucikan jiwa sekaligus dengan beramal soleh. Dan amal soleh yang paling tinggi itu adalah qital, jihad fi sabilillah. Dengan cara apa? Membunuh orang yang telah menghina Islam. Di mana saja kalian jumpai. Ya, ini ayat. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan undang-undang KUHP, saya mau tanya, antum ada yang tahu ya? Di mana ada pasal atau ayat yang menyebutkan barang siapa yang taat kepada KUHP, Undang-Undang Dasar 45, akan mendapatkan surga? Ada? Ada? Dapat surga? Tidak ada. Tidak ada ya? Loh, kok masih berhukum dengan hukum tauhid itu gimana? Tidak ada. Jadi mensucikan jiwa itu dengan beramal. Maka ini terkait. Sebabnya beramal dengan amal soleh itu menyebabkan hati menjadi bersih. Hati yang bersih akan mewujudkan amal yang soleh. Gitu. Jadi amal itu tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya sesuai dengan kalimat La ilaha illallah, fa insya Allah amalnya benar. Tapi kalau amalnya sudah keliru, tidak sesuai dengan syariat dan akidah Islam, tinggalkan. Walaupun dia ngaku keturunan dari Rasulullah atau disebut orang sebagai dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia mendukung Pancasila, mendukung demokrasi, mendukung kesyirikan, batal. Dia bukan dari golongan Rasul. Karena Rasul mengatakan, "Falaisa minni", dia bukan dari golonganku. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.